Kalau memegang mushafnya? Kalau memegang mushafnya, kelanjutannya takbir atau ibarat yang ada. Wa idza tawaddu'at istabahat massal mushafi wa hamlah wa sujudat tilawati wa syukri. Apakah niat orang yang istihadah itu sama dengan orang yang biasa atau berbeda, niat yang berbeda? Itu gimana? Niat wudunya orang yang istihadah apakah ada perbedaan dengan niat wudunya orang yang tidak istihadah atau orang yang dalam kondisi normal? Kembali pada keterangan masalah niat wudu, sebenarnya saya yakin sudah paham di antara niat wudu adalah izalatil hadas atau lirafil hadas min ahdasihi, untuk menghilangkan salah satu hadas dari hadas-hadas yang dimiliki oleh seseorang. Lah, orang yang dalam kondisi istihadah ini dia kan tidak terlepas dari yang namanya hadas. Berarti kalau niatnya pakai niat lirafil hadasil asgor, ini jelas tidak mungkin karena hadasnya selalu keluar. Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Balik lagi bareng kita berdua. Untuk yang keberapa ini? Ketiga kalinya kayaknya. Dengan narasumber yang sama juga ya, yang ketiga kalinya. Dan masih di lingkup pembahasan yang sama mengenai haid. Ini nggak kalah pentingnya nih. Kita juga perlu untuk mengetahui apa yang akan kita bahas hari ini. Apa sih yang akan kita bahas hari ini? Istihadah. Nah, langsung saja ya. Bentar. Buat penonton yang baru, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalain tombol lonceng biar gak ketinggalan video-video terbaru kita. Bener gak? Ya bener banget lah, jangan sampai ketinggalan meskipun dengan muka-muka yang sama. Sebenarnya gak bosen ya. Langsung aja. Sapa dulu Bapak narasumbernya. Gantian dong kau yang nyapa, saya nyapa ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sama. Iya. Mbaknya nunggu dari pagi. Udah lama Pak di sini Pak? Kira-kira nunggu kita udah berapa jam atau berapa? 1 jam. Waduh. Rasa besar banget. Mohon maaf banget, ini wajar aja ya? Iya. Dimaklumi ya Pak? Maklum. Langsung saja, karena pembahasan kita hari ini mengenai istihadah, saya ingin bertanya Pak, bagaimana cara wanita yang istihadah ingin ketika akan melaksanakan sholat, itu cara bersucinya bagaimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tata cara wanita yang mengalami istihadah di dalam bersucinya, tentunya yang pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan dan mensucikan farjinya, dalam arti melakukan istinja sebagaimana umumnya. Setelah proses itu selesai, baru dilaksanakan atau dilakukan penyumbatan. Ya, nyun sewu alias mohon maaf. Nah, jadi farjinya itu disumbat tentunya dengan menggunakan kapuk yang nantinya bisa menjadikan darah istihadah ini tidak keluar. Mestinya ini ya sangat sakit. Itu yang dimaksud menyumbat Pak. Saya pernah mendengar kalau menggunakan pembalut saja itu sudah termasuk menyumbat. Kan pembalut itu hanya tidak bagaimana ya bahasanya? Maksudnya itu kan tidak disumbatkan. Pembalut itu kan cuma di permukaannya saja. Apakah itu sudah dimaksud menyumbat? Untuk pembalut yang ada di luar, karena posisinya ini tidak nyumbat, ya belum bisa dikatakan menyumbat. Aduh. Tapi
bahasanya kemungkinan hanya taklil atau meminimalisir agar tidak keluar lebih banyak. Oh, tapi kalau seandainya tidak disumbat, ketika akan sholat setelah istinja, setelah membersihkan itu hanya diberi pembalut saja, tidak disumbat, itu sudah diperbolehkan apa belum, Pak? Kalau menurut sebagian ulama, termasuk ulama yang pendapatnya ini cenderung ringan, adalah Imam Romli. Beliau memperkenankan dengan proses tidak penyumbatan tapi dengan pembalutan, tapi dengan ketentuan pembalutan ini harus ketat, jangan sampai ada darah yang keluar. Toh seandainya nanti terjadi keluar, yang penting usahanya sudah maksimal dengan pembalut yang ketat ditambah celana dalam. Artinya ada dua, setidaknya ada 2 lapis. Kalau memungkinkan hanya penyumbatan, artinya memasukkan kapas ke dalam farji, ini nyumbat jelas ini efeknya akan lebih kuat. Tapi kalau nggak memungkinkan, ya karena mungkin faktornya membahayakan, 1 mungkin faktor kesehatan, 2 mungkin juga faktor hilangnya bikaroh atau selaput darah. Ini kan nanti akan menjadi kasus yang berkelanjutan. Lebih baik tidak, karena la dharara wala diror. Jangan membahayakan diri sendiri, juga tidak boleh membahayakan orang lain. Itu kan berbahaya, akan berdampak pada wanita yang istihadhah, juga akan berdampak pada calon suaminya. Itu kalau perawat. Hampir deg-degan nggak sih? Tak kira itu nggak boleh pakai pembalut, disumbat kan kayak gimana gitu ya. Jadi apalagi nantinya kalau anak-anak kecil, khususnya yang masih usia MI atau SD, ini kan kesannya malah ibadah kok, kayak momok yang menakutkan gitu. Yang kedua, iya nih, mengenai suci ingin sholat. Nah, tadi kan baru proses pembersihan dan mensucikan dengan cara istihadhah. Selanjutnya otomatis setelah itu semua terpenuhi, baru melangkah ke wudunya. Iya, Bu. Itu tata cara wudunya itu gimana, Pak? apakah niat orang yang istihadhah itu sama dengan orang yang biasa umumnya, atau apa berbeda, memiliki niat Pak? yang berbeda? Itu gimana, Pak? Niat wudunya orang yang istihadhah, apakah ada perbedaan dengan niat wudunya orang yang tidak istihadhah atau orang yang dalam kondisi normal? Kembali pada keterangan masalah niat wudu, sebenarnya saya yakin sudah paham di antara niat wudu adalah izalatil hadas atau lirafil hadas min ahdasihi, untuk menghilangkan salah satu hadas dari hadas-hadas yang dimiliki oleh seseorang. Lah, orang yang dalam kondisi istihadhah ini dia kan tidak terlepas dari yang namanya hadas. Berarti kalau niatnya pakai niat lirafil hadasil asghar, ini jelas tidak mungkin karena hadasnya selalu keluar. Lah, ini solusi niatnya bagaimana? Solusi niatnya lis tiba hatima yaftakiru ila wudu. Jadi niat agar diperbolehkan melakukan sesuatu yang membutuhkan wudu, karena kita akan sholat, berarti ya listiba hati sholat, agar diperbolehkan melakukan sholat. Contoh simpelnya nawaitul wudu'a listiba hati sholati fardholillahi ta'ala. Oh, itu niatnya. Bagi buat teman-teman yang belum tahu nih niatnya, bisa tadi ya dicatat. Yang Bapak lafadzkan tadi bisa dicatat ya teman-teman, biar sama-sama tahu ini niat wudunya orang yang istihadhah. Berarti kalau wudunya niatnya sama kayak yang itu nggak boleh, Pak? Kalau niatnya misalnya nawaitul wudu ali rafil hadasi, ini jelas nggak boleh karena hadasnya selalu keluar terus. Kan diantara niat-niat wudu kan 1 niat menghilangkan hadas, 2 niat agar diperbolehkan melakukan sesuatu yang membutuhkan
wudu. Lah ini maksudnya di situ. Boleh niat furudil wudu. Nawaitu furudal wudu'i lillahi ta'ala, boleh. Boleh niat wudu saja. Bahkan wudu ini boleh dengan niat bersuci, tapi dengan catatan harus nawaitu tuharata anil hadas. Jadi misalnya wudu gak niat nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari, tapi niat nawaitu tuharata, pokoknya dengan catatan anil hadasi, ini boleh. Tapi kalau nggak ada anil hadasi, ini kan masih ambigu. Wah, ini niat tuharoh dari apa? Dari najis atau dari hadas? Makanya harus dengan anil hadasi. Kalau wudu untuk sholat berarti hadasnya, nek hadas berarti kan bisa asghar bisa akbar. Tapi kalau tidak disebutkan anil hadasi, otomatis kan bisa diartikan nanti suci dari najis. Sedangkan itu kan masih butuh disucikan dari hadas. Makanya tidak sah kalau niat toharoh tanpa menyebutkan anil hadas itu dalam wudu. Itu kira-kira gitu. Kalau dalam wudu saya pernah dengar itu sidi atau wudu, niatul wudu itu cuma nawaitul wudu alillahi ta'ala. Apakah dengan seperti itu boleh, Pak? Boleh. Makanya tadi dari awal saya sebutkan boleh niat furudul wudu, boleh niat wudu fakot. Jadi redaksi dalam kitab Fathul Qorib itu wayan will mutawaddi'u, niat orang yang wudu pada saat dia membasuh wajah ini boleh satu menghilangkan satu hadas dari hadas-hadas yang dia miliki. Dua, boleh niat agar diperkenankannya sesuatu yang membutuhkan wudu. Ini yang kita pakai waktu istihadah atau waktu orang yang daimil hadas. Contoh daimil hadas itu orang yang beser. Kasus ini saya alami pada saat saya merawat bapak saya, karena bapak saya mengalami penyakit salisin atau beser. Lah, yang saya pakai tadi kan besernya keluar terus. Lah ini bagaimana? Pakai yang otomatis nggak bisa disumbat, karena pada saat disumbat, mohon maaf, kemaluannya kalau disumbat nanti akan sakit. Jadi solusinya pakai yang dibalut. Jadi pakai membalut kayak anak kecil itu, terus dipakai sidi yang ketat. Nah, lanjut tadi niat berikutnya boleh niat furudul wudu, nawaitu furudul wudu lillahi ta'ala. Boleh niat nawaitul wudu'a fardhu lillahi ta'ala. Nawaitu tuharata anil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Boleh banyak versi untuk niat. Tapi ketika dilengkapi nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari, padahal tidak bisa membersihkan hadas itu kan. Jadi malah cukup nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, malah cukup ya? itu yang ketika istihadah. oh enggak, Kita beser tadi. ketika istihadah dan beser wajib pakai yang niat listibahatis sholah. Itu wajib. Tidak boleh niat nawaitul wudu'a Lillahi ta'ala. lillahi ta'ala, itu enggak boleh. Ini kayaknya kita harus tukar posisi sama kameramen nggak sih? Lebih cocok kameramennya yang jadi host ya kayaknya, ya. Lebih pro kayaknya. Selama ini berarti gimana nih? Gimana ini ya? Saatnya. Lah, terus nanti pada saat wudu ini ya harus mualah. Artinya tidak boleh menunggu. Kalau kemarin kalau orang yang wudu biasa itu misalkan basuh wajah, tinggal jagungan dulu, nanti baru basuh tangan. Ini nggak masalah, artinya sah-sah saja. Tapi kalau orang yang dalam kondisi istihadah atau beser, ini harus segera menyelesaikan wudunya. Toh nanti pada saat dia akan sholat juga harus langsung. Setelah wudu selesai, langsung dia melaksanakan sholat dan tidak boleh ditunda-tunda kecuali ada alasan yang berkaitan dengan kemaslahatan sholat. Di antara alasan kemaslahatan sholat, setelah wudu ganti baju untuk persiapan sholat, pakai ruko, itu kan termasuk kaitannya dengan kemaslahatan sholat. Atau mungkin pengen jamaah, nunggu jamaah karena imam belum datang, jadi tidak perlu wudu lagi. Kira-kira gitu. Oh iya Pak, ini lagi. Kalau kan ketika di pondok itu kan jamaah. Ketika ini
kita menunggu imamnya datang, Iya. kita mendengar qomat. Setelah kita mendengar qomat itu kita baru membersihkan, baru bersih-bersih, terus setelah itu wudhu. Kan otomatis kita ketinggalan sholat kan, Pak? Iya. Itu lebih baik kita menunggu qomat atau kita bersih-bersih dulu menunggu jamaah itu, Pak? Tadi dikatakan untuk masalah menunggu jamaah ini diperkenankan. Lah utamanya kita nunggu qomat dulu baru bersih-bersih, atau kita bersih-bersih dulu baru menunggu. Lah, sedangkan nanti kalau kita qomat baru bersih-bersih nanti akan ketinggalan. Jadi banyak fadilah yang kita tinggalkan. Sedangkan untuk setelah masuknya waktu sholat kita langsung wudhu, bergegas dan nunggu jamaah. Ini kan juga ada keutamaannya juga. Jadi kalau menurut saya ya, lebih utama persiapan lebih dahulu, toh ada tolerir untuk menunggu jamaah sampai iqomah. Kalau seandainya setengah jam waktunya nggak apa-apa, Pak? Takutnya Itu kan gimana? keluar gitu. Takutnya keluar. Seandainya setengah jam itu gimana? Nunggunya setengah jam. Nunggunya setengah jam. Seandainya contoh. Seandainya ya. contoh, itu kan juga termasuk bagian daripada intidharul jamaah, menunggu jamaah termasuk bagian daripada napa niku? Kemaslahatan yang ditolerir. Tapi kalau memang kebiasaannya seperti itu, artinya sudah tahu bahwa kebiasaannya ini nunggunya terlalu lama, ya bisa disiasati. Nanti kira-kira yang penting tidak ketinggalan. Nggak bisa disiasati sih. Nggak bisa disiasati karena nunggu Contohkan ini. Giliran apa itu wudhu berjamaah, banyak anaknya. Nggak apa-apa. Berarti lebih baik kita persiapan dulu. Meskipun setengah jam nggak apa-apa ya berarti ya, Pak. Udah aman berarti boleh. Kalau seandainya keluar nggak apa-apa. Kalau seandainya keluar, Nah itu bingung gitu. kalau seandainya keluar gimana? Berarti kan masih dalam rangka prosesnya. Oh, berarti nggak apa-apa. Udah ini jawabannya udah nggak apa-apa. Berarti ya ilmu baru juga buat kita ya. Lanjut, Pak. Ini yang masih berkaitan dengan wanita istihadah. Kan tadi sudah membahas tentang sholat. Lalu saya ingin bertanya, ini tentang wanita yang ingin membaca Al-Quran ketika istihadah, ini hukumnya bagaimana, Pak? Boleh atau makruhkah atau apa? Gimana ini hukumnya, Pak? Wanita yang istihadah bolehkah membaca Al-Quran? Dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab dijelaskan, walaha qiraatul Quran, bagi wanita yang istihadah diperkenankan membaca Al-Quran. Kalau memegang mushafnya? Kalau memegang mushafnya, kelanjutannya takbir atau ibarat yang ada, wa idza tawaddu'at istabahat massal mushafi wa hamlah wa sujudat tilawati wa syukri. Pada saat mustahadah, orang yang istihadah ini kok sudah wudhu, maka dia diperkenankan untuk memegang mushaf, bahkan boleh membawanya, juga boleh melakukan sujud tilawah, sujud syukur. Oh begitu, berarti jawabannya ini intinya boleh ya? Intinya boleh. Berarti ini setelah dari sini mungkin kita sudah tidak ada keraguan lagi yang selama ini kita ragu-ragu, boleh nggak nih? Bener banget. Terus ini mau nanya apa lagi kira-kira yang Oh ya, kan udah tadi mengenai sholat, membaca Al-Quran. Nah sekarang puasa nih Pak. Seandainya orang istihadah ingin mengqadha puasa wajibnya, pada saat dia istihadah itu, pada saat dia istihadah itu boleh apa enggak? Hukumnya gimana? boleh atau tidak? Ini kelanjutan dari takbir tadi juga disebutkan wa 'alaiha sholatu was-shaumu wa ghairuhuma minal ibadatil lati 'ala thahir. Orang yang istihadah juga wajib melaksanakan sholat, juga wajib melaksanakan puasa dan ibadah-ibadah yang lain yang wajib dikerjakan oleh yang kondisi suci. Nah, dia punya tanggungan kewajiban untuk berpuasa. Nah, pada saat dia ingin mengerjakan
qadha puasa boleh atau enggak? Boleh. Jadi boleh. Orang istihadhah ini tidak ada kaitannya hukum yang berkaitan dengan hukum orang yang haid. Sehingga dalam lanjutan takbir disebutkan waqala ashabuna wajami'ul qawli annahu la yasbutu la syai'un min ahkamil haidi bila khilaf. Jadi ashabuna di sini adalah para ulama mazhab Syafi'i menyebutkan kesimpulan dari dawuh tadi tidak ditetapkan sesuatu yang berkaitan dengan hukumnya orang yang haid untuk orang yang istihadhah, artinya dia bebas melaksanakan ibadah yang memang diperlukan, termasuk qadha, apalagi kalau ngodoi puasa ini sudah mendekati bulan Ramadan, dia punya banyak qadha, waktunya hampir mendekati Ramadan. Kalau tidak segera di qadha, nanti malah sudah masuk waktu Ramadan berikutnya, otomatis dia punya tanggungan qadha, dia harus membayar kafaroh per hari. Aduh. Ya Allah. Nah, itu kan untuk puasa wajib. Iya. Tapi kalau seorang orang yang istihadhah melakukan puasa sunnah, itu boleh apa enggak? Hukumnya Hukumnya benar sama? tidak? Sama. Oh. Jadi karena tadi takbirnya tidak ada kaitan dengan hukum yang berkaitan dengan orang yang haid, otomatis dia juga boleh ya juga sunnah. Berarti selama ini harusnya otak udah lunas. Aduh, gimana ya? Karena ini kita mendengar suara-suara yang belum jelas hukumnya. Jadi dari sini kita tahu nih gimana hukumnya. Yang selama ini kita dengar tuh nggak boleh Nggak lah, ngapain puasa sunnah kamu istihadhah gitu. Terus ini kita jadi dapat pencerahan. Udah tahu nggak sesuai. Cuman kalau memang memiliki qadha, mending qadhanya dulu. Iya. Kan bisa dibarengkan, Pak. Ya, tasyrik niatnya. tentunya itu Niatnya. bisa. Ya, betul. Terus ini berkaitan dengan balik ke sholat lagi. Orang yang istihadhah itu boleh boleh mengqadha sholatnya juga Orang yang istihadhah setelah sholat wajib tadi. setelah salat wajib tadi, bolehkah dia mengqadha salatnya? Sama, karena ya dasarnya juga sama, tidak ada kaitan hukum yang berkaitan dengan orang yang haid, otomatis dia boleh. Berarti Ngodoknya itu setelah sholat wajib. Itu suci lagi, dibersihin lagi Pak kalau udah keluar, atau langsung langsung bisa qadha. Oh, Iya, itu intinya. Satu wudhu ini bolehkah digunakan untuk dua sholat fardu? Sholat fardu yang pertama, sholat maktubah ada, terus yang kedua sholat fardu qadha. Oh, Gimana? gitu. Aduh, bingung saya. Untuk hal ini, orang yang istihadhah pada saat dia akan melakukan ibadah fardu, dalam pertanyaan tadi sholat qadha, maka dia harus wudhu lagi. Jadi satu wudhu untuk satu fardu. Tapi kalau untuk sunnah ini boleh banyak. wudhu lagi, dibersihin lagi Pak. Dibersihin lagi, prosesnya dari awal lagi, bersihkan, disumbat kalau memungkinkan, kalau nggak memungkinkan ya dibalut dengan ketat. Habis itu wudhu, langsung pelaksanaan sholat, tidak perlu menunggu. Kira-kira gitu. Terus terkait dengan istihadhah nih Pak. Istihadhah itu sebenarnya ada penyebab, ada faktor tertentu yang membuat wanita itu istihadhah atau enggak Pak? Dan kalau seandainya ada nih, apa yang perlu kita lakukan sebagai wanita ini untuk mencegah biar kita tuh enggak mengalami istihadhah? Gimana Pak? Untuk hal ini kayaknya ini bukan bidang saya, cuman kemungkinan istihadhah itu terjadi karena faktor psikis. Biasanya terlalu lelah, terlalu banyak pikiran, kurang stabil atau dalam kondisi labil. Mungkin faktornya diantaranya itu. Kira-kira.
Panjenengan lebih tahu ya. Untuk Iya, karena mungkin kalau ketika- pelaku. mungkin kalau sedang banyak beban pikiran juga ya. Jadi ini dikosongin aja otaknya biar enggak istihadah gitu kayaknya. Gimana nih? Dari hari ini kita tahu Banyak banyak banget banget. ilmu yang kita tahu ya. Apa ya harus Ya tadi mengenai sholat iya. yang menyumbat itu. Terus kita jadi tahu nih, boleh nggak puasa sunnah itu hukumnya gimana? Yang selama ini kita masih ragu, masih mendengarkan suara-suara yang belum jelas dari Membaca mana. Al-Quran juga itu. Dan masih banyak lagi lah yang kita tahu hari ini. Udah, tonton aja video kita. Mungkin udah ya, kita ada kepentingan lain, jadi langsung aja. Kayaknya kok juga ada kasus-kasus biasanya itu orang yang istihadah, Gimana Pak? was-was atau takut, bahkan memiliki persepsi pada saat dia sholat terus ada temennya pengen jadi makmum Oh iya, tanpa bener-bener. sepengetahuannya, Iya. ini terus dia membatalkan sholatnya. Ini bagaimana kasus-kasus seperti ini? Iya sih, iya bener-bener. Sampai lupa Gimana mananya itu penting, padahal itu penting. Kan kadang-kadang itu anak-anak pondok putri pada saat dia istihadah terus dia sholat, tahu-tahu ada temannya datang pengen makmum, dia sadar, loh saya ini kondisi istihadah kok di makmumi, akhirnya dia langsung membatalkan sholatnya. Lah, ini statusnya bagaimana? Boleh nggak sih orang yang istihadah itu menjadi imam? Terus bagaimana hukumnya membatalkan sholat? Seperti pembahasan awal tadi, tidak ada kaitannya hukum haid dengan orang yang istihadah, tetap boleh jadi imam. Cuman bahasanya niku khilaful aula, tidak kurang utama. Tapi kan kalau dia memang dimakmumi alias menjadi imam di tengah-tengah, lanjutkan. Jadi tidak boleh dibatalkan. Membatalkan sholat tanpa adanya udzur syar'i, ini hukumnya haram. Itu fatal banget. Itu fatal, betul. Membatalkan sholat hukumnya fatal jika memang tidak ada udzur syar'i. Banyak udzur syar'i. Di antaranya ada ular yang Lewat. langsung jengkelak menculot. Ya, atau Bayangkan ini ya. membatalkan itu enggak masalah, karena kaitannya dengannya nyawa sadurruh. Agak nggak nalar ya. Nyumpelin roh enggak metu. Di luar Nurul ya ada ular. Atau mungkin karena pondok sini itu dekat dengan jalan raya. Pada saat anda mau berak terus bungok-bungok, spontan batalnya pengen nolongi. Enak. Jadi ego satu malhuf ini boleh. Jadi nolong orang yang minta pertolongan. Masa satu jamaah mau membatalkan sholat semua gara-gara Imam. kayak sedikit tidak memungkinkan. Kalau semua Atau mungkin panen pari wakeh delalah udan langsung terus bior lah, engko nek ganti selamatkan parine malah gak duwe gabah blas, otomatis kan jamur terus rusak. Ya, dalam rangka untuk penyelamatan harta benda ini juga Boleh. boleh. itu yang membatalkan makmum sekaligus imamnya biar cepet ya, biar cepet. Nah ini Pak, kalau seandainya dibatalkan itu cuma yang membatalkan cuma imamnya doang, makmumnya itu gimana Pak? Makmumnya bagaimana? Agak panjang nanti itu. Ya mungkin di pertemuan selanjutnya aja ya. Ya, kalau yang membatalkan imam, terus makmumnya bagaimana? Makmumnya ini satu atau dua? Banyak Pak. Ya, Kan di sini. nanti salah satunya maju sebagai Oh iya. imam ganti. pengganti. Iya udah tahu. Tambahan ilmu lagi nih. Udah ya mungkin. Ya, karena ini tadi bahasannya tentang Iya, istihadah. istihadah. Malah kemana-mana. Istihadah itu kan pengertiannya apa sih?
Apa Pak? Apa Pak? Apa ya? Iya, pengertian tadi belum. Ketinggalan. Jadi darah yang keluar bukan pada masanya haid atau nifas, artinya darah selain darah haid dan nifas. Intinya darah yang keluar tidak memenuhi persyaratan haid dan tidak setelah melahirkan. Itulah pembagiannya ada berapa? Tentang mustahadah. Mustahadah pembagiannya ada 7. Di antara 7 itu adalah mubtada'ah mumayyizah, mubtada'ah ghairu mumayyizah, mu'tadah mumayyizah, mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha qadran wa waqtan, mu'tadah ghairu mumayyizah nasiyah li'adatiha qadran wa waqtan. Terus yang ke 6 ya, mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha qadran la waqtan, dan yang terakhir mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha waqtan la qadran. Ini insyaallah akan kita bahas pertemuan berikutnya bertahap karena butuh waktu lama untuk membahas ini. Kiranya pertemuan. Satu lagi Pak, pertanyaan ini. Ini Bapak host yang Kameramannya. tersembunyi ini gimana Bapak? Ini nanti dijelaskan ya biar kedengaran suaranya kan. Kalau saya kan nggak pakai mic. Iya. Ini ceritanya gini. Istri saya kan pernah mengandung kira-kira usianya 2 minggu sampai 1 bulan lah. Di taspek itu sudah kelihatan, sudah positif hamil. Nah setelah usianya 2 minggu atau 1 bulan keguguran. Setelah keguguran kan keluar. Iya. Nah, terus itu apakah bisa disebut nifas? Nifas. Keguguran Jelaskan loh, dulu Pak. Bapak pertanyaannya dari Bapak kameramen. Wanita hamil mengandung usia kira-kira 2 minggu itu di Taspek positif. nah, lihat apa bahasanya? Taspek. Tespek. Tespek. Ya, tespek positif hamil. Terus setelah itu Setelah itu gimana? Keguguran. jarak 1 bulan 1 bulan keguguran. atau lebih dikit keguguran. Nah, wanita yang seperti ini, darah yang keluar setelah dia keguguran ini termasuk nifas atau tidak? Nah, wanita yang keguguran ini, darah yang keluar setelahnya ini termasuk daripada nifas. Gimana Pak, sudah puas dengan jawabannya? Siap. Nih memang kayaknya lain kali nih harus jadiin host Iya. kameramennya. Kita Gantian tukar tempat nggak aja sih? nggak sih? Mungkin cukup Bapak dari Bapak apa ya? Ada yang ingin dijelaskan lagi? Saya kira sudah cukup. Sudah cukup. Nanti kita mau nutup dan Bapaknya masih ingin menjelaskan. Ingin Masih ada yang ketinggalan gitu. nggak ada kata-kata motivasi Pak? Silahkan buat para perempuan-perempuan atau apa ya, kandidat calon pendamping. udah 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 kayaknya ya. udah nggak ada yang pengen dibahas lagi, cukup ya, mungkin cukup sekian dari kita hari ini. Jangan bosen-bosen Biar buat muka kalian. kami terus ini ya, muka yang sama, jangan bosan-bosan ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga Nyalain tombol lonceng biar nggak ketinggalan video-video terbaru kita. Sekian. dari kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.